Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Pertempuran tadi malam, meskipun mereka memenangkan kemenangan besar, ada beberapa orang yang terluka. Mereka perlu pulih dari cedera dalam waktu sesingkat mungkin untuk melanjutkan banyak operasi besar berikutnya. Di aula, hanya Manshan, Tai, Wu Sanpao, dan Niu Shishi yang tersisa. Meskipun mereka berempat tampaknya tidak harmonis, identitas mereka tidak biasa. Ye Chen tersenyum. Tujuan kami bukan hanya Sekte Zhengyang dan Selatan. Kami pasti akan memasuki Chu Utara di masa depan. Aku tidak tahu apakah kalian berempat berniat bergabung denganku. Wu Sanpao dan Niu Shihan mengiyakan bergabung dengan Ye Chen. Bergabung denganku, sangat menjanjikan. Dua di antaranya sangat sederhana. Ye Chen langsung menyeringai, lalu melihat Manshan dan Tai. Bagaimana dengan kalian? Manshan berkata, aku harus bertanya pada putra suci kita. Manshan menggelengkan kepalanya. Tai berkata, itu sama untukku, aku tidak bisa mengatakannya karena aku bukan penguasa. Tai mengangkat bahunya, tapi aku yakin itu bukan masalah besar. Aku akan menunggu jawaban kalian. Ye Chen tersenyum. Tapi ketika menyangkut keluarga Huang Yan, apakah dia memiliki kebencian terhadap Nanming Yusu dari kota kuno Tianlong? Di sini, Niu Shisan memandang Tai. Seharusnya tidak memilikinya, Tai menggaruk kepalanya. Putri Huang Yan adalah anak Chu Huang, dan Nanming Yusu adalah putri Kaisar Xuan Huang. Baik Chu dan Xuan Huang memerintah Dachu. Tidak ada dendam. Nanming Yusu muncul di Laut Panlong. Kata-kata Niu Shisan disela oleh Ye Chen. Setelah sekian lama, ini adalah waktu lain Ye Chen mendengar berita tentang Nanming Yusu. Apakah ada perbedaan antara Nanming Yusu dalam ingatanmu? Ye Chen dengan ragu-ragu menatap Niu Shisan. Misalnya, temperamen, seperti kekuatan tempur. Tidak ada yang berbeda. Niu Shisan berpikir sejenak dan berkata, tapi pedang di tangannya bukanlah teror biasa. Pedang. Ye Chen berkedip. Jika pedang yang dipegang oleh Nanming Yusu mengerikan, yang bisa dia pikirkan hanyalah pedang ayahnya yang mereka bawa di 100.000 pegunungan, tetapi itu adalah pedang pembunuh yang dikorbankan oleh Kaisar Xuan Huang sendiri di masa lalu, tetapi itu adalah senjata asli. Di sini, Niu Shisan memandang Tai. Pedang yang dipegang Chu Huang tidak kalah kuat dari pedang yang dipegang Nanming Yusu. Huang Yan, yang merupakan putri Kaisar Chu, dan Nanming Yusu, putri Kaisar Xuan Huang. Mungkin, Tuhan ingin menebus penyesalan ini, dan membiarkan konfrontasi antara kedua kaisar berlanjut ke keturunan mereka. Seorang putri dari keluarga kerajaan Dachu dan Nanming Yusu, semuanya adalah kebanggaan surga. Pertempuran mereka, ini harus menjadi pertarungan lintas era. Saya peduli siapa yang menang pada akhirnya. Manshan menatap Niu Shisan. Aku tidak tahu mengapa keduanya bertempur. Ye Chen menyentuh dagunya dan menanyakan keraguan di hatinya. Bukankah mereka benar-benar memiliki dendam? Niu Shihi berkata, mungkin karena Putri Huang Yan cemburu pada Nanming Yusu yang dadanya lebih besar dari dia, atau mungkin Nanming Yusu cemburu karena Huang Yan lebih cantik darinya. Logika macam apa yang kamu sialan? Tai berteriak. Jika kamu memberitahuku ini, dan berani membiarkan putriku mendengarnya. Percaya atau tidak, kamu akan hilang di tempat. Aku hanya membuat analogi. Niu Shishi tertawa. Ketika mendengar Huang Yan dan Sanming Yusu bertarung, mata Ye Chen menjadi sangat dalam, belum lagi mengapa Nanming Yusu bertengkar dengan putri Huang Yan.
Berita pertempuran ini tidak terdengar sama sekali. Namun, memang benar untuk berpikir bahwa lebih dari 90% personel jaringan intelijen Ren Huang telah dipindahkan ke selatan. Jumlah orang di utara sangat terbatas, dan utara sangat besar sehingga dapat dimengerti bahwa tidak ada berita yang dapat ditemukan. Tai berkata, aku melihat istrimu di utara, tapi ketika aku melihatnya terakhir kali, dia merasa sangat pendiam tidak seperti sekarang. Terakhir kali, Ye Chen mengangkat alis. Apakah kamu istriku di utara? Wu Sanpao menggelengkan kepalanya. Terakhir kali aku melihat istrimu di pegunungan Yinsan, tapi sepertinya dengan rambut hitam bukan putih. Setelah mendengar ini, Ye Chen terdiam, dan mengepal erat tinjunya. Itu benar-benar salah dan salah, aku merindukan Chu Xuan ketika berada di keluarga Wu Tian, dan Chu Xuan muncul di keluarga Wu Tian dan pergi lagi aku tak sempat melihatnya. Zhu Xuan selalu muncul setelah kejadian besar yang aku lakukan dan aku melewatkannya, waktu tidak mempertemukan kita. Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Memikirkan Chu Xuan, Ye Chen tampak sangat murung. Ye Chen tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan Wu Sanpao, Tai Yi, Niu Xishan dan Manshan keluar dari aula sekte Heng Yue. Hong Chen Su masuk dan menghela nafas. Ye Chen berkata, kamu sepertinya sibuk. Kamu tampaknya lebih santai dariku. Adapun kata-kata Ye Chen, Hong Chen Su tidak marah, dia hanya memegang cermin kecil di satu tangan dan merawat rambutnya di satu tangan. Nadanya tidak biasa dengan santai. Jangan bicara omong kosong, bicarakan bisnisnya. Ye Chen langsung duduk sebentar, apakah ada berita dari Sekte King Yun, dan apakah sesepuh bernama Yun Xing memiliki gerakan dari Sekte King Yun? Tidak, tidak ada gerakan. Hong Chen Su menjawab dengan santai. Tidak ada. Ye Chen menggelengkan kepalanya. 9 leluhur King Yun ditangkap oleh kami, dan mereka pasti kebingungan. Hong Chen Su berbisik, bahkan jika leluhur King Yun dihapus kultivasinya, kekuatan Sekte King Yun masih tidak bisa diremehkan. Mengerti. Ye Chen menggosok alisnya. Aku akan menunggu paling lama besok. Jika dia masih tidak gerakan, aku pasti akan mengambil tindakan. Hal-hal ini tidak bisa diseret olehnya sendirian. Hong Chen Su berkata, biarkan Tup Taomu pergi jika kamu ingin pergi. Jangan mengambil risiko sendiri dengan dirimu. Sekarang kau berbeda. Kau adalah panglima tertinggi. Ye Chen berkata, aku punya akal sehat dalam masalah ini dan memberitahuku jika ada berita tentang guruku. Hong Chen Su kata, aku di sini untuk memberitahumu tentang ini. Hong Chen Su menutup cermin kecil dan berkata, Chu Utara datang dengan informasi bahwa Chu Xuan telah muncul di Laut Panlong beberapa hari yang lalu, tetapi segera menghilang. Senang punya berita, hanya punya berita tentang Chu Xuan. Suasana hati Ye Chen lebih bersemangat daripada yang dia bayangkan, tetapi dia bersemangat, dan dia tidak bisa menahan cemberut dan menatap Hong Chen Su, apa yang Chu Xuan lakukan di sana. Hong Chen Su berkata, siapa yang tahu itu? Hong Chen Su mengangkat bahu. Tapi ada berita yang harus kamu minati. Berita apa? Ye Chen memandang Hong Chen Su dengan rasa ingin tahu. Putri Huangyan dan Nanming Yusu juga muncul di Laut Panlong, dan kudengar mereka bertengkar. Hong Chen Su berkata, tidak lupa melirik Ye Chen, berita ini tidak cukup segar. Ye Chen berkata, tapi baru setengah jam yang lalu, aku sudah mengetahuinya. Ye Chen tersenyum santai. Niu Xixi memberitahuku, harus kukatakan, aku terkejut atas pertempuran Nanming Yusu. Hong Chen Su berkata,
Lalu tahukah kamu bahwa hari di mana Nanming Yusu bertempur dengan Putri Huang Yan adalah hari yang sama dengan kemunculan Chu Xuan di Laut Panlong? Hong Chen Su menatap Ye Chen dengan penuh minat. Apa di hari yang sama? Ye Chen sedikit mengernyit. Ye Chen tidak mengetahui berita ini bahwa Chu Xuan muncul di hari yang sama, yang membuatnya sangat aneh. Selain itu, ada berita lain. Hong Chen Su melanjutkan, dalam beberapa hari terakhir, wanita kuat muncul di utara, lebih tepatnya seorang pembunuh wanita. Seseorang akan mati di mana dia muncul. Terlebih lagi, dia juga muncul di perairan Panlong, yang merupakan hari kedua pertempuran antara Huang Yan dan Nanming Yusu. Ini Panlong lagi. Mata Ye Chen menyipit sejenak. Bagaimana aku bisa lari ke sana? Memikirkan hal ini, Ye Chen menatap Hong Chen Su lagi. Kamu mengatakan wanita yang kuat. Seberapa kuat itu? Tak terhitung. Hong Chen Su menggelengkan kepalanya sedikit. Informasi dari Ren Huang telah membunuh tidak kurang dari 10 orang tahap Heavenly Immortal di tangannya, apalagi yang kuat di tahap Dark Space. Istana Haus Darah pernah mengirim orang tetapi tidak ada yang kembali, dan ada juga leluhur yang kuat. Siapa asal-usul wanita kuat itu? Tidak ada yang tahu sejarahnya, dan tidak ada yang pernah melihatnya. Hong Chen Su berkata, aku hanya tahu bahwa dia mengenakan kostum peri berwarna-warni, wajahnya ditutupi dengan masker, dan dia memegang pedang sihir berwarna-warni di tangannya. Berbicara tentang pedang Excalibur itu benar-benar menakutkan. Excalibur keluar, dan seseorang akan mati. Apakah orang itu dari dinasti pembunuh, atau klan hantu dan klan darah? Ye Chen mengerang, menyentuh dagunya. Entahlah. Hong Chen Su menggelengkan kepalanya dengan lembut lagi. Aku akan terus mengirim orang untuk memeriksa, tetapi kecepatannya mungkin tidak mengikuti, karena lebih dari 90% orang di tim intelijen telah dipindahkan ke selatan dengan orang terbatas. Apakah semua pangkalan jaringan intelijen Sekte Zeng yang ditemukan? Tanya Ye Chen. Lebih dari 80% telah ditemukan. Butuh beberapa waktu untuk sepenuhnya memahami basis jaringan intelijen mereka. Hong Chen Su berbisik, kata-katanya sangat indah, waktunya terlalu singkat, tapi aku akan melakukannya sesegera mungkin. Ambil sedikit kerja keras untuk menemukannya sesegera mungkin. Setelah semuanya ketahuan, segera beritahu aku. Sekte King Yun tidak akan lama sebelum dijatuhkan oleh kita. Berikutnya adalah Sekte Zeng Yang. Sekte Zeng Yang, pertama-tama harus menghabisi jaringan intelijen Sekte Zeng Yang, sehingga beberapa personel intelijen Ren Huang dapat dipindahkan ke utara satu demi satu. Mengerti. Hong Chen Su segera bangkit, berbalik dan menghilang di aula Sekte Heng Yue. Setelah dia pergi, Ye Chen menutup matanya sedikit dan menghubungi tubuh Tao yang berada di utara. Apakah ada kabar dari Zhu Xuan? Ye Chen bertanya dengan tergesa-gesa tepat setelah koneksi dibuat. Tidak. Suara tubuh Tao berlalu dengan cepat. Aku tidak tahu, saya terkejut pada pandangan pertama. Chu Utara ini benar-benar tidak biasa, bos. Wilayah yang begitu luas, mencari seseorang, sangat sulit. Chen Er kata, pergi ke Laut Panlong dulu untuk melihat apakah ada kelainan di sana. Ye Chen berkata perlahan, jika perlu, kamu dapat menggunakan sebagian dari kekuatan mata roda abadiku. Bagus untuk dikatakan. Tubuh Tao Yen Chen berkata dengan dua baris gigi putih. Mengakhiri percakapan dengan tubuh Tao, Ye Chen berbalik dan berjalan keluar dari aula utama Sekte Heng Yue. Heng Yue hari ini telah muncul dari kabut masa lalu.
Para murid dan tetua yang telah terbebas dari kutukan naga pada dasarnya adalah para master yang putus asa dan berusaha memulihkan kultivasi mereka sebelumnya. Semuanya berjalan dengan tertib. Sekte Heng Yue dalam keadaan makmur, dan Ye Chen sangat lega melihatnya. Sepanjang jalan, siapapun yang melihat Ye Chen, apakah itu seorang penatua atau murid, akan memperlakukannya dengan hormat. Ye Chen berkata berlatihlah dengan baik. Sebagai ketua sekte Heng Yue, Ye Chen juga mendorong mereka. Orang-orang ini adalah andalan masa depan Heng Yue. Aku benar-benar tidak terbiasa. Ye Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ye Chen mengangkat kakinya dan terus berjalan menuju puncak giok, tetapi dia melihat sosok yang dikenalnya di belokan. Itu adalah murid perempuan. Dia mengenakan gaun putih dan terlahir cantik. Orang ini adalah Su Xinyu. Melihat Ye Chen, Su Xinyu buru-buru memberi hormat, terlihat panik, menggigit giginya, dan terlihat pucat. Ye Chen tidak berbicara, tetapi hanya menatap Su Xinyu dengan tenang. Entah bagaimana, setiap kali melihat Su Xinyu, Ye Chen selalu ingat perkataan meremehkan dari Su Xinyu. Ye Chen tidak bisa berbicara tentang kebencian, tetapi dia tidak sabar untuk melihatnya. Itu masih di luar. Ye Chen dan Su Xinyu bertengkar lebih dari sekali. Yang paling membuatnya ingat adalah ketika dia berlari ke puncak giok untuk melayat kematian Ye Chen. Ekspresi sombong membuatnya merasa mual. Namun, itu hanya sebuah pemikiran. Meskipun Su Xinyu dekat dengan musuh-musuh Ye Chen, Su Xinyu tidak melakukan kejahatan apapun. Tentu saja, hari ini, Ye Chen sudah berdiri di ketinggian ini, terlalu malas untuk peduli padanya. Di sini, Ye Chen memperhatikan dengan tenang. Tangan giok Su Xinyu memutar pakaiannya, penampilannya bahkan lebih pucat. Meskipun dia berdiri, dia merasa berlutut di tanah. Prestasi Ye Chen saat ini membuatnya bahkan melihat ke bawah. Jika pemuda di depannya ingin membunuhnya, dia mati dalam sekejap. Tiba-tiba, ejekan muncul di wajahnya. Sekali waktu, betapa bangganya dia, dulunya hanya seorang murid magang. Tentu saja, Ye Chen saat itu adalah murid yang selalu dia pandang rendah, pemuda yang dia anggap berada di jalan iblis, mematahkan intinya yang mengejutkan lagi dan lagi, membuatnya merasa konyol sekali dan lagi. Pada saat ini, Su Xinyu mengerti, dan betapa keterlaluannya dia salah. Dia dulu berpikir lebih dari sekali, jika tidak begitu bangga maka, jika tidak begitu terbalik antara hitam dan putih, jika mengakui Ye Chen sebelumnya, itu tidak akan begitu menyedihkan sekarang. Tapi tidak ada obat penyesalan untuk diminum di dunia ini, dan tindakannya yang tidak bijaksana di masa lalu ditakdirkan untuk membiarkannya memakan konsekuensinya. Bagaimanapun, Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dan berjalan menuju puncak giok. Kenapa kamu tidak membunuhku? Di belakangnya, Su Xinyu tiba-tiba berbalik, bertanya-tanya dari mana datangnya keberanian untuk mengajukan pertanyaan ini. Begitu banyak murid dan begitu banyak tetua dibunuh oleh Ye Chen, tetapi Ye Chen tidak membunuhnya. Tetapi semakin dia melakukannya, semakin dia merasa takut. Ye Chen berkata, apakah membunuhmu itu perlu? Kata-kata Ye Chen hambar, tidak ada kegembiraan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian, langkahnya stabil seperti biasanya, dan tidak ada stagnasi karena masalah Su Xinyu. Di belakangnya, air mata mengalir di mata indah Su Xinyu, dan tubuh menggigil. Ya, apakah itu perlu? Sekarang, Ye Chen adalah ketua sekte Heng Yue,
Penguasa Yan Huang tidak berminat untuk peduli tentang masa lalu dengan Su Xinyu, atau dapat dikatakan bahwa Ye Chen terlalu malas untuk peduli dengan seorang murid yang telah meremehkannya dulu. Ini semua pembalasan. Su Xinyu semakin tertawa dan menertawakan dirinya sendiri. Perasaan diabaikan membuatnya merasa kesepian tidak seperti sebelumnya, dan membuatnya merasa semakin rendah hati. Ini semua adalah pembalasan bahwa aku dulu meremehkannya. Pembalasan